Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat UI sekalian, tentunya kita kembali lagi di sebuah podcast, di sebuah segmen yang sangat dinanti-nanti tentunya. Segmen kali ini yaitu segmen podcast keislaman bareng PAI UII dengan host kesayangan Anda yaitu saya Sonata dan rekan di sebelah saya Adilatul Fauziah. Kali ini kita punya tema yang sangat keren. Apa itu, Adila? Oke, pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema tentang pengembangan kehidupan remaja berbasis Maqasid bersama salah satu dosen pendidikan ilmu agama Islam, yaitu beliau Bapak Hajar Dewantoro yang Masya Allah sudah datang di depan kita. Yaitu apa kabar Bapak? Baik, Alhamdulillah ya. Oke, mungkin teman-teman sudah penasaran gitu ya, apa yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Mungkin langsung bersama Bapak dipersilahkan. Oke. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya. Pengembangan kehidupan remaja berbasis Maqasid ini penting karena di masjid biasanya waktu anak-anak sudah ada TPA ya. Setelah TPA itu jadi remaja nggak ada pembinaan lagi. Oleh karena itu konsep ini penting di setiap masjid yang fokus pengembangan kehidupan remaja berbasis Maqasid ya. Pertama ya, yang perlu dikembangkan adalah kecerdasan spiritual ya. Hifdzuddin, jadi anak-anak remaja bagaimana bisa mengembangkan kehidupan keagamaannya melalui pengetahuan tentang agama, keyakinan dan perilaku tentang keagamaan, dan itu nanti ujungnya remaja kita punya kecerdasan spiritual. Yang kedua, pengembangan kecerdasan emosional atau hifdzun nafs. Ya, remaja dikasih bekal pengembangan diri, akhlakul karimah ya, terus kesehatan yang hebat sehingga remaja nanti ujungnya punya kecerdasan emosional. Jadi ada balancing antara kecerdasan spiritual dan emosional. Tidak kalah pentingnya adalah hifdzul aql ya. Jadi remaja dikembangkan secara intelektual ya, punya wawasan keilmuan. Nah, ujungnya ya dia punya kecerdasan intelektual. Secara eksternal ya, remaja juga dikasih bekal kehidupan sosial ya, leadership, kepemimpinan, kemudian hubungan relasi sosial, punya perilaku prososial yang positif. Ini nanti punya kecenderungan dia muncul kecerdasan sosial. Yang kelima yaitu kecerdasan entrepreneur. Jadi remaja kita dikasih bekal bagaimana mengembangkan bisnis, ekonominya bagus sehingga tidak jadi beban orang lain. Itu namanya kecerdasan entrepreneur. Yang terakhir adalah remaja dikasih wawasan lingkungan sehingga dia punya kecerdasan lingkungan ya. Kalau dalam bahasa agamanya namanya hifdzul bi'ah. Saya kira itu 6 tujuan yang perlu dituju ya dalam pembinaan remaja sehingga remaja kita ke depannya lebih bagus. Saya kira itu. Mungkin ada pertanyaan. Oke Bapak, kalau tadi dilihat ya Pak, ada 6 kecerdasan yang seharusnya bisa dimiliki oleh para remaja. Yang sangat penting dimiliki oleh para remaja. Tapi faktanya saat ini itu masih banyak orang di luar sana atau bahkan remaja di luar sana yang hanya berpikiran Islam itu ya udah tentang ibadah, tentang akidah. Tidak menyatukan terkait dengan pendidikan, terkait dengan ekonomi, terkait dengan politik, sosial, bisnis. Jadi kayak ada perpetak-petakan gitu Bapak. Nah itu bagaimana kita mencerdaskan para remaja untuk memiliki tadi 6 kecerdasan tersebut. Iya, saya kira remaja kita perlu di literasi ya. Pertama tentang kehidupan keagamaan, hifdzuddin saya kira penting. Sudah biasa itu. Kemudian ke pengembangan diri, awareness ya. Karakter yang bagus, kemudian salah satu bagian dari jasmani kita ini ya dipelihara sehat ya, itu namanya kecerdasan emosional. Terus kecerdasan intelektual ya sudah ada di sekolah-sekolah ya, tapi ketika di masjid saya kira perlu dikembangkan juga kecerdasan intelektual sehingga agama dengan sains itu menyatu. Kemudian kecerdasan sosial ya perilaku prososial dalam rangka mengembangkan jati diri ya. Kalau tidak nanti masuk di geng atau kliti dan seterusnya, itu
akibat dari tidak munculnya jati diri remaja ya, karena tidak imbang antar kecerdasan. Jangan lupa kecerdasan entrepreneur, remaja juga dibekali wawasan tentang bisnis ya, ekonomi, kalau dalam Islam namanya fikih muamalah ya, sehingga dia siap berbisnis, berani berbisnis, kreatif, inovatif, saya kira hebat ya. Yang terakhir adalah pengembangan kecerdasan lingkungan itu. Kalau dalam agama namanya fikih bi'ah atau hifdzul bi'ah, menjaga lingkungan yang sehat ya, sehingga ya kita sehat juga ya, kita saling butuh kita dengan lingkungan. Kalau lingkungannya sehat, insya Allah kita sehat. Saya kira itu ya. Nah, ini menjadi sebuah topik yang seru ketika nanti sahabat UI bisa tahu bahwasannya agama itu tidak hanya soal ibadah ya, Adila. Tentang akidah aja. Agama itu menyangkut banyak hal. Betul. Iya, Seperti yang betul, Bapak jelaskan. betul. Beliau menjelaskan bahwasannya agama itu bisa menjaga kita dari hal yang tidak penting, hal yang bisa menimbulkan tidak diinginkan. Lalu remaja yang memiliki ciri khas keagamaan yang baik, menurut Bapak itu seperti apa? Ya, itu dibagi dua dari konsep kecerdasan tadi. Pertama, untuk pemantapan diri secara internal itu hifdzuddin, pengembangan kecerdasan intelektual, spiritual, saya kira penting. Hifdzun nafs, diri yang hebat ya, kecerdasan emosional, kemudian hifdzun akal, akalnya dikembangkan ya, sejak buayan sampai meninggal dunia. Yang berkaitan dengan kecerdasan eksternal ya, yaitu kecerdasan sosial ya, menjaga keluarga yang bagus, regenerasi, organisasi yang hebat. Di situ diperlukan karakter leadership ya, kepemimpinan profetik, saya kira perlu dikembangkan di situ. Yang berikutnya adalah ya, termasuk eksternal itu adalah kecerdasan entrepreneur itu ya, siswa remaja ya, remaja maksud saya dikasih bekal bisnis ya, jiwa entrepreneur, transaksi dalam syariah diajar itu bagaimana jual beli, bagi hasil, kemudian sewa menyewa dan jasa-jasa yang lainnya. Yang terakhir yaitu kecerdasan lingkungan ya, ini perlu juga dikasih wawasan biar kita ya senang pada lingkungan yang sehat ya, tidak buat bencana di sekitar kita, karena bencana yang hadir itu yang ada di sekitar kita salah satunya adalah hasil perbuatan kita sendiri. Saya kira itu ya. Oke, ini Bapak, jika kita lihat saat ini fenomena remaja-remaja gitu, sebenarnya yang paling besar mempengaruhi kehidupan para remaja itu dari dirinya mereka sendiri, atau dari lingkungan keluarga, atau dari lingkungan sekitar, atau mungkin kalau sekarang lingkungan sosial media, Bapak. Nah, itu bagaimana? Yang membawa pengaruh. Iya, yang membawa pengaruh Ya. paling besar tuh bagaimana? Ya, secara internal perkembangan remaja itu harus lancar ya. Ada tugas-tugas perkembangan yang harus dibantu oleh kita, oleh guru, oleh dosen, oleh ustadz dan seterusnya. Insya Allah perkembangannya bagus. Kalau perkembangannya nggak bagus, nanti gampang jatuh di faktor eksternal itu, pengaruh teman sebaya itu, medsos dan seterusnya, nanti ya jatuhnya ke ya kelitih kalau di Jogja ya, ada geng ya dan seterusnya ya, dan itu saling eksternal internal itu sama-sama berpengaruh. Jadi perkembangan diri dalam dirinya itu yang kalau nggak jadi itu bermasalah, kemudian pengaruh luar termasuk medsos, teman sebaya itu besar pengaruhnya. Kalau sudah remaja itu bapak ibu guru itu sudah mulai ditinggal, yang besar pengaruhnya adalah teman sebaya. Nah, itu dia perlu diperhatikan di situ ya. Saya kira itu. Nah, sahabat UI sekalian, ini menjadi salah satu topik yang bisa kita highlight berdua ya, Adila. Bahwasanya lingkungan mulai dari internal, keluarga hingga teman-teman itu sangat berpengaruh sekali. Lalu teman sosial media, sosial media di banyak aplikasi ya, seperti di Facebook, Instagram, Twitter. Nah, ini menjadi sebuah pertanyaan kami berdua, Pak Ajar, bahwasanya remaja yang bisa memiliki perspektif syariah, maqasidus syariah, itu apakah bisa dalam kehidupan bersosial media? Bagaimana tanggapan Bapak? Iya, saya kira memang dunianya mereka ya. Anak milenial saya kira akrab dengan sosial media, tapi dikasih wawasan bahwa itu alat itu bisa positif bisa negatif. Oleh karena itu remaja dikasih wawasan juga itu
Kalau positif dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk pengembangan dirinya, namanya humanisasi. Tapi kalau akibat negatif ya dikendalikan, dikurangi, malah dihapus. Itu namanya liberasi, amar ma'ruf nahi mungkar ya. Sehingga saya kira itu medsos itu diharapkan dampak positifnya lebih besar ketimbang dampak negatifnya, dengan cara remaja itu sendiri dikasih literasi tentang wawasan yang bagus, terutama wawasan keagamaan atau yang berbasis maqasidus syariah. Saya kira itu pembelajaran. Iya, pembelajaran. Ya dikasih pertama literasi, dikasih wawasan, kemudian berkembang diinternalisasi dalam dirinya masuk menjadi keyakinan, kemudian menjadi perilaku, namanya eksternalisasi. Itu hebat itu. Tapi kalau nggak ada yang mengasih wawasan, tidak ada yang memberi literasi, itu bermasalah ya. Apa maunya remaja aja itu pentingnya ustadz, guru, dosen, dan orang tua, saya kira ya. Berarti sebenarnya pembentukan yang paling utama itu dalam keluarga dulu ya Pak ya. Betul, jadi ketika betul. Keluarga orang tuanya sudah memberikan pembentukan yang baik gitu ya, yang kuat ketika ya. Sudah dikeluarkan anaknya gitu ya, sudah bermedia sosial atau mungkin bersosialisasi dengan masyarakat. Udah gitu punya ya. temen ini. Iya, udah punya teman dan punya ya. kekuatan gitu ya. Insya Allah bisa aman. Iya. Tapi kalau misalnya dari keluarganya atau dari dirinya belum punya kesadaran untuk mempelajari tentang keagamaan atau memegang kuat tentang iman, Islam dan ihsan, nah itu bisa jadi sering goyah ya Pak ya. Jadi ibaratnya sosial media lebih banyak negatifnya dibandingkan positifnya. Ya, oleh karena itu perlu ada filter dalam diri remaja. Filternya apa? Ya agama itu. Ya, agama dari mana? Yaitu orang tua, guru, dosen, ustadz itu kasih penerangan, edukasi pada remaja. Kalau sudah terpegang, insya Allah remaja itu sukses masa depannya. Amin, amin. Sahabat UI sekalian, ini menjadi lagi-lagi ya, ini menjadi salah satu pesan buat orang tua tentunya ya Pak, untuk memberikan filter kepada anak-anaknya tentunya, pada remaja-remaja sekalian dalam bersosial media ataupun dalam berbagai macam hal. Filter itu harus ada, kayak kita misal mau buat kopi atau buat teh itu kan pasti ada filternya, tidak dibebaskan begitu saja. Nah, lalu dari apa yang beliau sampaikan ini timbul pertanyaan baru Pak. Iya. Apakah agama Islam itu hanya mengajarkan soal rohani saja? Apakah fisik dan jasmani kita juga diperhatikan dalam agama? Seperti apa Pak? Oh iya, itu termasuk wawasan hifdzun nafas, menjaga diri itu jasmani dan rohani. Pas masuk COVID itu bidangnya kedokteran dan farmasi, itu sebetulnya berbicara tentang jasmani. Dan jasmani kita itu terikat dengan lingkungan. Terus virus dan seterusnya, itu dikasih wawasan tentang kesehatan, pola hidup sehat itu. Kalau rohaninya itu mengenai karakter, akhlakul karimah itu, kemudian karakter-karakter positif itu, kemudian wawasan masyarakat dan seterusnya, itu bagian dari karakter-karakter yang harus ditanamkan. Tapi yang jasmani ini butuh lingkungan yang sehat ya. Kemudian perlu pemeliharaan yang terus-menerus sehingga eksistensi kita sebagai nafas, sebagai diri itu ya bisa eksis ya. Jangan sampai kita jadi orang tapi lemah secara fisik, secara spiritual, secara emosional, itu harus di rumah sisi. Saya kira itu pentingnya pendidikan di keluarga, sekolah, masyarakat, dan di masjid. Berarti harus seimbang ya Pak, antara tadi tentang kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, kecerdasan fisik juga perlu diperhatikan kayak gitu. Apalagi tadi tentang kesehatan gitu ya. Mungkin beberapa orang di luar sana masih hanya percayanya terkait dengan perspektif Islam Bapak. Jadi tidak percaya adanya virus, tidak percaya adanya yang ada saat ini. Itu mikirnya kayak ya udah angin lalu. Nah itu bagaimana menyikapinya Pak? Iya itu. Iya benar. Jadi kita kadang juga bingung Pak itu kita. Iya sebetulnya dalam Islam ada ilmu tapi kurang berkembang, namanya Tibbun Nabawi. Jadi bagaimana kita belajar sehat ala Nabi itu di situ banyak dipelajari. Kemudian di modern yaitu namanya kedokteran, farmasi, dan seterusnya. Saya kira ilmu itu perlu dikembangkan lagi oleh umat Islam, diceramahkan di masjid-masjid tentang pentingnya Tibbun Nabawi itu. Dan di situ arahnya ya bagaimana kita hidup sehat, kuat ya, dan remaja bisa mengarungi masa depannya dengan hebat, saya kira ya.
Bahkan Allah lebih menyukai muslim yang kuat ya Pak, Iya, dibandingkan betul, muslim yang lemah. betul. Ini yang menjadi pengingat buat kita semua teman-teman, meskipun kita sibuk berorganisasi, sibuk mungkin menuntut ilmu, sibuk mencari pekerjaan atau sibuk dengan hal-hal lainnya gitu ya, itu tidak membuat kita menjadi lupa untuk terus menjaga perkembangan diri, kekuatan fisik itu juga yang utama. Oke. Saya jadi keingat beberapa waktu yang lalu, terutama pada masa pandemi COVID, itu ada yang namanya agenda, Pak. Iya. Agenda anak-anak remaja melaksanakan doa bersama untuk COVID ini supaya hilang. Iya. Secara medis kan tidak ada pengaruhnya ya, Pak. Iya, Itu kan hanya doa bersama. Iya, Nah, iya. tapi menurut Bapak, the power of doa, powernya ini ada tidak sih Pak dalam kehidupan remaja anak-anak ini ketika mereka berdoa untuk menghilangkan penyakit misalkan Iya. kepada Allah seperti itu. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai tren itu pada masa Iya. itu? Berpikirnya dibagi dua aja. Khalik makhluk ya. Khalik Allah, makhluk itu ya alam semesta seisinya, termasuk virus. Virus itu makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kita sesama makhluk Allah perlu ya saling, mana yang bahaya, mana yang mendukung kesehatan kita dan seterusnya, itu perlu diantisipasi gitu. Jadi sesama makhluk Allah itu perlu menjaga relasi gitu. Ya, virus itu kalau yang bahaya seperti Covid ya, ini cara mencegahnya sebetulnya sudah ada dalam Islam. Jaga jarak ya. Kalau dulu zamannya Sayyidina Umar itu yang sakit jangan kumpul dengan yang sehat itu. Itu sebetulnya itu karantina kalau istilah sekarang. Kemudian di farmasi cari obat-obat yang pas untuk membunuh virus itu atau menghilangkan virus itu farmasi itu. Dalam Islam ada itu pembahasan itu di Tibun Nabawi gitu, tapi nggak berkembang ya di dunia modern, dan itu pentingnya ke depan remaja dikasih wawasan tentang kesehatan Tibun Nabawi. Soal doa, dia doa kepada Khalik itu ya, kalau yang mencipta sudah iya itu makhluk ikut ya, dalam paham. Oleh karena itu doa itu penting dalam Islam untuk menjaga relasi antara Khalik dan makhluk itu. Saya kira itu rasionalitasnya ya. Jadi kita tetap mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan virus ini cepat hilang. Saya kira itu pentingnya doa, termasuk dalam belajar biar pintar dan seterusnya. Ya doa penting itu dalam kehidupan. Jadi di samping secara keduniaan ya, fenomena alam semesta, kauniyah, jadi secara spiritual juga jangan lupa itu namanya rohani ya. Saya kira itu. Berarti begini sahabat UI sekalian, apa yang disampaikan beliau ini menjadi sebuah tips dalam kehidupan kita dalam beragama, terutama untuk anak remaja nih ya. Bahwasanya anak remaja itu selain mempelajari ilmu formal seperti tadi ada kesehatan, ada ekonomi dan lain-lain, agama itu menjaga ya Pak. Ya. Agama itu membalut semuanya supaya tidak jatuh di jalan yang salah, seperti itu kan? Oke. Islam itu syumuliyatul Islam gitu ya Pak ya, Ya, membahas betul. semuanya. Betul. Dari ekonomi, politik, kesehatan, pendidikan, tidak ada satupun yang tidak dibahas oleh Islam. Ya. Jadi sebenarnya Islam merupakan agama yang memang sudah membahas itu semua, sudah diberikan tuntutan sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, As-Sunnah kayak gitu Pak. Iya, dan tugasnya Ustadz, takmir masjid, orang tua, guru adalah memberikan wawasan keagamaan pada siswa. Itu tingkat pertama. Yang kedua, meyakinkan bahwa ajaran Islam itu benar dalam mengelola kehidupan ini. Maka ada dua hal di dalam Islam itu. Pertama, kita diciptakan agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu, Abdullah ya. Yang kedua, kita diciptakan untuk mengelola alam semesta ini. Mengelola kehidupan ini, itu namanya khalifatullah. Jadi dua hal ini biar sejalan seiring menuju kesuksesan dunia akhirat, maka maqasidus syariah itu menjadi landasannya. Yang 6 itu insya Allah bagus saya kira ya. Menjadi sebuah pertanyaan yang tentunya akan diamalkan Pak. Ya. Apa yang Bapak sampaikan tadi pastinya akan diamalkan. Nah, boleh tidak sih Pak kita dan sahabat UI sekalian ini diberikan tips bagaimana remaja itu bisa memiliki perspektif maqasidus syariah. Ya. Bagaimana remaja itu punya tips untuk menjalani kehidupan mereka itu seimbang antara keilmuan dan juga agama. Ya. Antara kehidupan dunia
dan juga akhirat. Nah, betul sekali kata Mbak Adila ini. Ada gak tips dari Bapak yang bisa diberikan? Ada dua. Pertama, masih remaja harus banyak belajar. Itu namanya mengambil inspirasi dalam kehidupan. Dalam bahasa agama namanya malhamah atau mulhamah. Jadi kita cari ilham, inspirasi dari belajar, mungkin dapat ceramah, pengajian dan atau training, ya. Itu masa-masa itu. Nah, nanti kalau sudah punya ilmu diterapkan, ya, sejarah lahir batin, ya, kemudian bahagia hidup di dunia dan akhirat, itu namanya mutmainnah. Jadi mulhamah dulu, punya cari bekal, kemudian diterapkan, itu namanya mutmainnah. Mutmainnah itu adalah tingkatan orang yang sudah ya tenang, ya. Kalau orang tenang itu selalu didampingi bersama Allah Subhanahu wa taala. Malah dipanggil oleh Allah nanti di akhirat, ya ayuhan nafsul mutmainnah. Nah, itu kalau masih ibnul hama punya ilmu nggak diterapkan, itu bermasalah. Belum sampai tingkat ke mutmainnah itu. Saya kira itu, ya. Berarti harus dipahami dulu lebih dalam, betul, lalu diamalkan. Betul, dalam itu saya. Dua aja. Ya. Oke, itu 2 poin penting ya teman-teman. Jadi dipahami dulu agama, dia terkait dengan ilmu agama teman-teman. Jangan sampai kita hanya di permukaan saja gitu ya, mengamalkan hanya yang kita pahami, belum didalami lagi gitu ya. Tapi coba berusaha mengamalkan apa yang telah didalami gitu ya, ilmu-ilmu yang sudah dipelajari lebih dalam lagi. Mungkin itu. Mengenai remaja, Ya. banyak tips yang disampaikan oleh Bapak tadi, yang disampaikan oleh beliau tadi sangat bervariasi. Mungkin Bapak bisa memberikan semacam pesan, closing statement ini, atau pesan-pesan kepada remaja sahabat WI atau remaja di seluruh Indonesia supaya dalam proses mereka belajar itu mereka bisa seimbang, Pak. Ya. Itu mereka bisa belajar dengan baik dengan tujuan yang jelas. Ya. Monggo Bapak bisa berikan. Iya. Pertama, membangun kesadaran diri remaja, awareness, ya. Pertama, membekali diri untuk kehidupan selanjutnya. Yang kedua, jangan lupa pengetahuan, keyakinan dan perilaku itu dilatih terus, ya. Jadi setelah lepas dari remaja, dia sudah eksis sebagai manusia dewasa, ya. Tidak jadi beban masyarakat, baik di bidang apapun. Nah, basisnya makosid itu. Jadi 6 kecerdasan itu dipelajari semua, ya. Yang bukan hanya fokus di agama, bukan hanya fokus di hifdzun nafas, bukan hanya fokus di akademik. Jadi yang 6-6-nya itu seimbang. Insya Allah sukses lah. Amin, amin. Alhamdulillahirabbil alamin, teman-teman sekalian. Sepertinya kita sudah mencapai di segmen terakhir, Ya. di waktu-waktu terakhir, dengan sebuah tema yang tadi Bapak berikan, ya, bagaimana cara mengembangkan seorang remaja dengan perspektif keislaman, maqasidus syariah. Ya. Alhamdulillah, terima kasih Bapak atas apa yang Sama-sama, disampaikan tadi. sama-sama. Tentunya teman-teman sahabat UI sekalian, apa yang disampaikan oleh beliau tadi bisa menjadi salah satu pelajaran berharga yang bisa kita gunakan, bisa kita aplikasikan, ya Mbak Adila, Ya, di kehidupan sehari-hari tentunya. Sehingga kedepannya dalam proses berkembangnya remaja, dan tentunya kita mungkin kedepannya akan memiliki rekan atau adik-adik yang masih remaja, itu bisa kita ajak ke jalan yang benar, ajak ke jalan yang baik, tentunya pada perspektif syariah, supaya semua bisa tercover. Oke, mungkin itu tadi yang bisa beliau sampaikan. Tentunya saya Muhammad Sonata Dan saya Adilatul Fauzia mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak atas waktu yang telah disampaikan, dan tentunya kita berdoa mohon maaf ya apabila ditemui kesalahan, baik itu ucapan maupun perbuatan yang telah kita lakukan pada segmen kali ini. Tentunya itu teman-teman sekalian, pastikan kita akan bertemu lagi di segmen-segmen lain. Kita akan bertemu lagi dengan narasumber-narasumber hebat seperti Bapak Hajar Dewantoro kali ini, dengan tema yang semakin menarik, dengan tema yang semakin keren, dan tentunya pesan yang akan bermanfaat pastinya Mbak Adila. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Saya Muhammad Sonata Dina Sadewa. dan saya Adilatul Fauzia undur diri. Pamit undur diri, sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.